Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil amwal wa waffaqa man syaa min khalqihi liktisabiha min tariqin halal fasarafaha bima yujibu ridal kabiril muta'al. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul azamati wal jalal wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu bi akmalis syara'i wa afdalil khisal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la bay'un fihi wala khilal. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Husna yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sering kita dengar firman Allah yang berbunyi alhaakumut takatsur. Maksud daripada ayat ini menjelaskan bahwa manusia saling berbangga dengan harta yang dimiliki. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya mengenai ayat ini, bahwa manusia itu saling membanggakan hartanya sehingga lupa dengan akhiratnya, lupa dengan agamanya, lupa dengan peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya, sehingga mereka jadi lalai dengan sebab saling bermegah dengan harta. Maka Nabi mengatakan yaqulu ibnu Adam, manusia berkata mali mali, ini hartaku, itu hartaku. Dia membanggakan dengan hartanya. Kemudian Nabi berkata fahal min malika illa ma akalta fa abnaita. Bukankah wahai manusia yang dikatakan harta kamu adalah yang kamu telah makan sampai habis. Itulah harta kita. Jadi saudara-saudara, yang kita makan ya, jadi darah, jadi daging dan jadi kotoran, itulah harta kita. Enggak ada yang bisa menggugat lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan lagi aulabista fa ablaita, atau yang kamu pakai sampai lapuk. Pakaian yang kita kenakan, kita pakai sehari-hari sampai menjadi lapuk alias tupuk. Ya. Itulah harta kita, saudara-saudara. Nggak ada yang bisa menggugat lagi, karena telah kita pakai sampai usang. Begitu. Kemudian yang dikatakan harta manusia yang ketiga, autasoddaqta fa amdoita, atau yang kamu sedekahkan, yang kamu dermakan, yang kamu infakkan, yang kamu sodakahkan, maka itulah yang abadi. Inilah saudara-saudara,
Hadis ini riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa harta kita, yaitu yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai lapuk, dan yang ketiga yang kita sedekahkan, itulah yang abadi. Adapun rumah yang kita miliki, kendaraan yang mewah, belum lagi harta-harta yang lain yang kita miliki, itu bukan milik kita. Buktinya kalau kita wafat, kalau kita meninggal dunia, itu saudara-saudara belum bisa memberikan pertolongan kepada kita. Adapun sedekah yang telah kita keluarkan, maka itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzah. Maka saudara-saudara, enggak layak kita hanya bisa mengumpulkan harta, tapi enggak bisa bersedekah. Kasihan, capek, ya. Nanti waktu meninggal, hartanya jadi milik ahli waris. Maka Nabi mengatakan sungguh aneh kalau seseorang lebih mencintai harta orang lain. Manusia kadang-kadang lebih mencintai bukan hartanya. Loh, kok bisa demikian? Ya seperti tadi. Harta yang dimiliki kan bukan milik dia, tapi diurus, dijaga, dipelihara. Nanti waktu meninggal bukan jadi miliknya, tapi milik ahli waris. Padahal yang disebut hartanya, yang pasti banget, yang ia sedekahkan, yang ia infakkan, yang ia keluarkan, itulah saudara-saudara, harta milik kita. Tidak ada satupun yang menggugat kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada hadis Nabi yang lain, riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, fa innama lahu ma qaddama. Sesungguhnya harta seseorang yang ia telah keluarkan. Fa innama lahu ma qaddama. Sesungguhnya harta seseorang yang ia telah keluarkan. Jadi kalau yang belum, bukan harta dia. Itu yang tadi saya bilang, harta ahli waris. Jadi dengan demikian, dari hadis-hadis ini dan dari ayat Quran tadi menjelaskan bahwa kita butuh bersedekah. Ini bukan saja perintah, tapi kebutuhan. Kita butuh bersedekah, butuh berzakat, butuh berinfak, karena itulah nanti yang akan menemani kita di alam kubur. Yang ada saudara-saudara berbentuk rumah, berbentuk mobil, berbentuk apapun yang kita miliki, deposito, tabungan. Kalau kita meninggal dunia, kita tidak bisa menikmati di alam barzah. Itu milik ahli waris. Maka Nabi katakan, fa innama lahu ma qaddama. Sesungguhnya harta seseorang itulah yang ia telah keluarkan. Saudara, ada lagi hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi dari hadis qudsi. Allah berfirman, "Amfik ya bena Adam, yumfak alaik." Artinya, wahai manusia, keluarkan. Allah akan keluarkan lagi rezekinya kepada kamu. Itu janji Allah di dalam hadis qudsi. Keluarkan, Allah akan keluarkan lagi rezekinya kepada kamu. Maka saudara-saudara, enggak ada tuh kita dengar orang bangkrut gara-gara bersedekah. Yang ada bangkrut gara-gara berjudi dan sebagainya. Adapun gara-gara bersedekah, maka akan bertambah dan bertambah. Yang pasti harta yang dimiliki menjadi berkah. Berkah artinya membawa kebaikan. Dan yang pasti lagi, dia akan mendapat pahala nanti di akhirat. Yang pasti lagi, itu yang disedekahkan adalah milik dia. Jadi saudara, janji Allah sangat perlu kita laksanakan, yaitu amfik yumfak alaik, keluarkan, Allah akan keluarkan lagi. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang mengeluarkan harta untuk kebaikan itu didoakan oleh malaikat, bukan main. Ini kan sedekah dalam Islam sangat dahsyat saudara-saudara, sampai-sampai malaikat mendoakan. Dan doa malaikat itu doa mustajab, doa diterima, karena mereka adalah makhluk yang suci, tidak berbuat dosa,
Mereka melulu berbuat baik, mematuhi perintah Allah. Nah, malaikat berdoa kepada siapa? Kepada orang yang mengeluarkan hartanya untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak dan sebagainya. Kata malaikat itu, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Ganti ini minimal ganti pahala. Syukur-syukur pahala lain di akhirat juga hartanya makin tumbuh dan makin berkah. Kebalikannya ada juga malaikat yang mendoakan buruk, yaitu bagi orang yang pelit. Di dalam ungkapan malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya, berikan kepada mereka kebinasaan. Keras sekali ancamannya nih malaikat. Malaikat meminta kepada Allah, binasakanlah itu harta yang tidak dikeluarkan sedekahnya atau zakatnya. Saudara, pengertian binasa enggak ngerti habis hartanya. Boleh jadi hartanya makin banyak tapi tidak berarti, menyusahkan dirinya, membuat pikirannya kusut, dan nanti waktu dia meninggal dia enggak dapat apa-apa. Ini lebih binasa lagi daripada binasa hancur. Hartanya masih ada, tapi nggak bermanfaat bagi dia, nggak akan memberikan pertolongan di akhirat, malah justru membawa kesulitan buat dirinya. Pikirannya tersedot, tidak ada kebahagiaan sama sekali, semelek matanya memikirkan harta. Kasihan saudara-saudara, nanti waktu dia meninggal, dia nggak membawa harta. Begitu. Jadi malaikat mendoakan baik bagi yang mengeluarkan harta, dan malaikat mendoakan buruk bagi yang menahan harta. Saudara, ada hadis Nabi yang menjelaskan lagi bahwa kita disuruh bersedekah walaupun hanya sedikit. Jangan absen dari sedekah. Ada hadis Nabi yang berbunyi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Artinya, jauhilah siksa neraka walaupun bersedekah sebelah korma. Sebelah korma berapa harganya? Nampaknya ya harganya sangat minim saudara-saudara. Ini untuk mendorong kepada kita ini umat Nabi Muhammad SAW untuk bersedekah walaupun sedikit. Walaupun kita misalnya lagi seret rezekinya, lagi susah, jangan ketinggalan bersedekah. Bahkan Syekh Abdullah Al-Haddad, salah seorang ulama zaman dahulu, mengatakan kalau bisa setiap pagi bersedekah walaupun sedikit. Jangan pernah absen, setiap hari, agar nanti mendapat doa dari malaikat. Yang tadi saya katakan. Jadi saudara-saudara, jangan kita hanya bisa ya istilahnya pandai menonton tapi tidak berbuat. Ya, pandai mendengar tapi tidak melaksanakan. Disuruh bersedekah walaupun hanya sedikit, karena memang keadaannya sedikit rezekinya. Bahkan saudara-saudara, ada hadis mengatakan sabaqa dirhamun alfa dirhamin. 1 dirham melebihi pahalanya dari 1000 dirham. Ini dirham, ya, uang di masa Nabi. Ada orang miskin sedekah 1 dirham. Ada orang kaya sedekah 1000 dirham. Yang paling besar pahalanya yang 1 dirham. Kok demikian? Sebabnya yang mengeluarkan tadi 1 dirham orang miskin, di rumahnya habis harta. Orang kaya ngeluarin 1000 dirham, tabungannya miliaran saudara-saudara. Ini untuk menunjukkan jangan kita menunggu jadi orang kaya baru mau bersedekah. Ini keliru saudara-saudara. Bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Lebih-lebih di lingkungan kita di masa-masa sekarang banyak orang membutuhkan sedekah. Karena saudara-saudara boleh jadi ya, mungkin bukan sekarang kali zamannya, nanti akan datang suatu zaman orang bersedekah nggak ada yang menerima. Ini diterangkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, tasaddaku, segeralah bersedekah, jangan tunda-tunda, segera bersedekah. Fa innahu ya'ti alaikum zamanun, nanti akan datang suatu zaman. Ini kapan? Belum kita ketahui. Akan datang suatu zaman
yamsir rajulu bisadaqati. Seseorang berjalan membawa sedekahnya, mencari siapa yang mau menerima. Hampir demikian, mencari-cari siapa yang menerima. Maka dikatakan oleh Nabi, fala yajidu man yaqbaluha. Enggak ada yang ditemui untuk bisa menerima sedekahnya. Ada satu orang menemuinya. Dikatakan yaqulur rajul, ada satu orang menemui orang yang tadi pergi ke sana kemari membawa hartanya untuk diberikan kepada orang yang butuh. Ada satu orang berkata, lau ji'ta bil amsi laqabiltuha. Coba kamu datang kemarin, saya terima sedekah kamu. Kalau sekarang tidak saya terima karena saya enggak butuh. Fa ammal yaum fala hajatali. Adapun sekarang saya tidak terima karena saya enggak butuh. Begitu gambaran Nabi untuk mendorong umatnya segera bersedekah. Akan datang suatu zaman orang tuh membawa sedekahnya untuk diberikan kepada yang berhak, tapi nggak ada. Ya. Ada seseorang mengatakan, coba datang kemarin, saya terima, sekarang saya nggak butuh. Ini saudara-saudara dorongan untuk segera bersedekah. Ya, hadirin saudara-saudara. Ada orang-orang yang memang sangat butuh di masa-masa sekarang, ya. Seperti para janda yang ditinggal suaminya, yang miskin, ya, orang miskin, ya, dan anak yatim yang memang ekonominya lemah. Walaupun ada juga anak yatim yang ekonominya kuat. Ketika ditinggal oleh orang tuanya, itu banyak hartanya. Nah ini mereka-mereka inilah para janda, para orang miskin, ya itu orang-orang yang berhak, ya, diberikan sedekah. Ada hadis Nabi nih yang menjelaskan begitu besar pahala sedekah. Nabi bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Au qala kal qa'imil ladzi la yaftur wa qas-sha'imil ladzi la yuftir. Ini hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Itu menceritakan orang yang berusaha membawa sedekahnya diberikan kepada para janda, diberikan kepada orang miskin, itu bagaikan pahalanya berperang di jalan Allah. Dahsyat sekali pahalanya orang bersedekah. Pahalanya seperti berperang di medan perang, taruhannya nyawa saudara-saudara. Itu hebatnya tuh sedekah. Sampai-sampai pahalanya menyamai pahala orang yang berperang. Kemudian riwayat yang kedua mengatakan kal qaimil ladzi la yaftur, atau pahalanya seperti orang yang sembahyang tahajud setiap malam, tidak pernah berhenti. Jadi pahala bersedekah bisa menyamai orang yang bertahajud setiap malam. Yang ketiga dikatakan wa qas-sha'imil ladzi la yuftir, atau orang yang bersedekah pahalanya seperti orang yang berpuasa sunat setiap hari. Puasa tiap hari berat saudara-saudara. Ya. Tapi ini dapat diraih pahalanya dengan bersedekah kepada para janda, bersedekah kepada orang miskin. Walhasil ini kedudukan bersedekah ini begitu mulia, begitu tinggi. Tinggal kita saudara-saudara melaksanakan. Ya mudah-mudahan terus Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, untuk kita sedekahkan sebagian dan untuk kepentingan kita sebagian yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita mohon dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.